Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Saya Sri Hermaya SPD dari SMA Negeri 2 Sumedang. Ingin menyampaikan memotivasi pembelajaran di kelas pada mata pelajaran Bahasa Indonesia tahun ajaran 2022-2023. Kenapa saya ingin menyampaikan masalah ini? Karena sekarang mengawali pembelajaran dengan tatap muka atas rujukan dari Surat Keputusan Bersama SKB nomor 01 garis miring KB 2022 nomor 408 tahun 2022 nomor HK.01.08 garis miring Menkes garis miring 1140 garis miring 2022 nomor 420/1026 tahun 2022 tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Saya menemukan beberapa masalah yang saya alami ketika mulai melakukan pembelajaran tatap muka di kelas. Yang saya rasakan adalah saat itu kesulitan memotivasi siswa setelah pemerintah memperbolehkan sekolah untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka kembali. Kemudian yang kedua, karena siswa juga sudah terbiasa belajar secara daring, dan yang ketiga, sebagian di antara mereka juga sulit dan tidak menemukan teman. Dari deskripsi masalah di atas, kemudian saya menyimpulkan akar permasalahan yang saya temukan adalah bagaimana saya sebagai guru bisa memotivasi siswa dalam melaksanakan pembelajaran tatap muka kembali dengan penuh semangat. Kemudian yang kedua, bagaimana saya bisa menumbuhkan semangat belajar siswa dari kebiasaan belajar secara daring, kemudian beralih ke pembelajaran tatap muka. Ini menjadi kebiasaan yang baru yang harus mereka hadapi selama masa pandemi COVID-19. Dan yang terakhir, yang ketiga, bagaimana cara guru untuk mengelola kelas. Hal ini perlu saya tekankan karena saya sendiri kesulitan untuk mengelola kelas di mana mereka tidak mengenal satu sama lain dengan teman-temannya. Sehingga alternatif solusi untuk masalah yang saya temukan tadi adalah saya harus memulai pembelajaran dengan melakukan asesmen diagnostik awal untuk pemetaan kelas. Kemudian yang keduanya, setiap memulai pembelajaran saya harus menyampaikan tujuan yang ingin dicapai. Karena dengan menyampaikan tujuan yang dicapai, anak akan termotivasi untuk ingin lebih mengetahui pembelajaran yang akan disampaikan dan dibahas oleh guru di kelas. Kemudian yang ketiga, pembelajaran dihubungkan dengan kehidupan mereka sehari-hari. Mudah-mudahan ini bisa membantu ketika mereka kesulitan untuk memahami materi, jika dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari, mereka akan lebih mudah untuk menemukan solusi-solusi dalam pembelajaran. Kemudian yang keempat, materi pembelajaran dikemas dengan sesederhana mungkin, disesuaikan dengan kemampuan siswa. Hal ini penting karena
Pengemasan materi dengan sederhana akan memudahkan siswa untuk lebih memahami materi. Dan yang berikutnya adalah saya akan memberikan penghargaan pada siswa ketika mereka melakukan hal yang baik atau hal yang positif sekecil apapun itu. Dan yang keenam, proses pembelajaran dilakukan dengan menyenangkan atau istilahnya adalah full learning. Jadi pembelajarannya dibuat menyenangkan dengan inovasi-inovasi atau dengan memulai pembelajaran dengan diagnostik awal. Kemudian, ciptakan persaingan dan kerjasama yang sehat antar siswa. Ini bisa membangun kepercayaan diri mereka pada saat mereka bekerja secara kelompok. Sampai dari alternatif solusi ini, saya akhirnya dapat menemukan pemecahan masalah yang saya hadapi. Yang pertama adalah saya dapat melakukan pemetaan kelas dengan baik pada saat saya melakukan asesmen diagnostik awal sebelum pembelajaran dimulai. Dari situ saya bisa melakukan pemetaan kelas. Dengan siapa mereka harus dekat, belajar, terutama ketika mereka belajar berkelompok. Kemudian yang kedua, saat pembelajaran, ketika saya menyampaikan tujuan pembelajaran, ini juga membantu mereka, membangun mindset mereka untuk bisa belajar dengan baik. Kemudian yang ketiga, saya juga melakukan, menghubungkan pembelajaran bahasa Indonesia dengan kehidupan nyata yang mereka alami. Kemudian yang keempatnya, kemampuan setiap siswa saya hargai dengan reward. Ini penting, ketika mereka diberikan reward, mereka akan tumbuh semangat dengan baik. Dan mereka akan menunjukkan kemampuannya. Kemudian yang kelima, menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dengan menggali dan menciptakan inovasi-inovasi dalam pembelajaran dari sisi teknologi, kemudian juga yang bisa dimanfaatkan seperti misalnya saya membuat word wall atau semacam kuis, atau ketika belajar mereka sudah menemukan pada titik jenuh, saya membuat mereka dengan penyegaran ice breaking. Kemudian berikutnya yang terakhir adalah menciptakan atau membuat kelompok belajar di kelas sesuai dengan hasil dari asesmen diagnostik awal yang sudah saya lakukan sebelumnya. Sampai pada akhirnya saya menyimpulkan pembelajaran tatap muka setelah masa pandemi dapat berjalan dengan baik. Kemudian siswa terbiasa dan memiliki semangat untuk belajar kembali di kelas dengan nyaman. Dan yang terakhir, tentu siswa dan guru juga dapat berkonsentrasi dalam belajar. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk menyampaikan berkaitan dengan masalah-masalah yang saya temukan pada saat pembelajaran di kelas saat ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.